Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya untuk desain eksterior. Yang kemarin kita sudah membahas tentang konsep gaya yang ini nanti diterapkan di masing-masing tugas mahasiswa untuk mendesain eksterior bangunannya sesuai dengan tema masing-masing. Jadi nanti masing-masing anak berbeda. Nah, yang untuk pertemuan kedua ini kita masuk di subbab unsur dasar desain. Jadi unsur-unsur itu sendiri merupakan alat atau bahan baku seperti cat adalah dasar untuk seorang pelukis. Sedangkan unsur desain termasuk ruang, garis, bentuk, warna, dan tekstur. Jadi prinsipnya desain yang berhubungan dengan bagaimana menggunakan elemen-elemen dan keseimbangan penekanan irama, proporsi, dan skala, kemudian harmoni dan satuannya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini menunjukkan adanya garis, warna, dan tekstur. Nah, itu nanti akan membuat suatu desain menjadi lebih hidup, lebih harmoni kalau di sini dikatakannya. Jadi misalkan saja di kotak pertama ini di sini, nah yang warna biru itu dia sama warna birunya cuma berbeda untuk pewarnaannya ya, sama-sama biru, satunya warna biru agak tua, satunya biru agak muda, kemudian dia menggunakan background warna hitam. Nah, itu sudah, walaupun dia garisnya tipis atau tidak nampak dibandingkan dengan garis yang terakhir ini yang warna kuning. Nah, akan tetapi dia sudah bisa membentuk suatu pola. Di situ sudah terlihat, oh yang bagian sini berarti terpapar atau terkena cahaya secara banyak seperti itu ya. Kalau di sisi yang biru gelap, dia tidak dikenai cahaya secara langsung seperti itu. Nah, itu sudah bisa melihat desainnya dari unsur warna yang pertama. Kemudian yang di gambar warna kuning itu dia menerapkan suatu garis, nah sehingga nampak polanya itu seperti segitiga yang terpecah-pecah. Nah, jadi dia menggunakan elemen yang secara keseimbangan atau penekanan iramanya ini sehingga menunjukkan suatu keharmonian dan persatuan dari suatu gambar. Ini bisa diterapkan di eksterior, misalkan saja dinding seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke unsur dasar elemen ruang. Nah, ini kalau ruangnya misalkan nampak atau terlihat dari luar, misalkan saja untuk sekatnya itu dia menggunakan kaca ya, menggunakan kaca sehingga dia terekspos dari luar. Batas-batas dan menetapkan fungsional dan dekoratif yang dapat dilakukan. Kemudian akan dihadapkan dengan tantangan untuk menggunakan lahan secara efektif. Kalau misalkan dia temanya yang kemarin untuk lahan yang sempit ya, atau keterbatasan lahan, nah dia bisa juga menggunakan kaca seperti ini. Jadi kesannya sangat luas antara ruangan yang ada di dalam ke eksterior bangunannya itu sehingga terlihat sangat luas gitu, padahal dia lahannya terbatas. Kemudian unsur dasar selanjutnya yaitu elemen jalur. Nah, ini tadi dalam kebanyakan situasi garis dominan adalah lurus, vertikal, horizontal, atau diagonal daripada melengkung. Garis lengkung menambahkan efek melembutkan dan menjaga bangunan menjadi terlalu kaku. Gunakan garis melengkung dengan menahan beberapa untuk menjaga bangunan menjadi terlalu lembut atau terlalu feminim. Nah, kalau misalkan garis grid ini biasanya paling banyak diterapkan untuk di lahan sempit. Untuk yang konsepnya desain minimalis itu biasanya menggunakan garis-garis horizontal ataupun yang misalkan bangunannya rendah menggunakan garis-garis vertikal. Nah, fungsinya kalau dia menggunakan garis horizontal itu akan tampak lebih luas. Nah, kalau misalkan bangunan yang menggunakan garis-garis vertikal itu dia bisa memperlihatkan seakan-akan bangunan itu tinggi seperti itu. Kemudian unsur desain yang ketiga yaitu elemen formulir. Baris yang bergabung bersama-sama menghasilkan bentuk atau bentuk suatu objek yang pada gilirannya berdampak pada perasaan keseluruhannya untuk ruangannya. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang kontemporer kemarinnya. Jadi dia menerapkan tema masa depan seperti itu. Nah, dia menggunakan elemen-elemen ruangnya itu seakan-akan misalkan saja di gambar itu seperti folder ini seperti buku-buku gitu ya. Jadi dia kotak-kotak gitu yang disusun atau dibentuk secara bersamaan. Kemudian unsur dasar desain yang keempat yaitu pewarnaan. Untuk elemen warna ini dapat membuat bangunan ini menjadi lebih hidup. Ya, warna dapat mengatur suasana hati, dapat juga untuk memberi suatu kehangatan atau cenderung dingin, atau
bisa menyimpulkan besar atau kecil dari suatu bangunan. Misalkan saja di sini dia ingin menonjolkan kolomnya atau baloknya yang ada di luar itu. Nah, maka dia memberikan pewarnaan warna merah. Nah, jadi lebih terlihat. Misalkan saja dia pakai warna putih, nah itu kan jadi tidak terlihat adanya suatu kolom yang di situ. Dia ingin menekankan sisi kubusnya itu terlihat atau terekspos dari luar. Nah, dia membuat pewarnaan yang sedikit berbeda. Kemudian unsur dasar desain berikutnya yaitu elemen tekstur. Nah, ini untuk di luar bangunan, karena kita di eksterior, desain eksterior, maka ini desain elemen tekstur ini cukup penting untuk memainkan peran yang semakin penting dalam eksterior suatu bangunan. Misalkan tekstur virtual adalah kelancaran jelas bahan atau kekasarannya. Nah, untuk mempertahankan atau meningkatkan perasaan santai, gunakan kain yang lebih besar tekstur nabi atau visual, atau juga tekstur kasar, halus, permukaan mengkilap seperti sutra moir, kemudian tampak mendukung perasaan yang lebih formal di sebuah bangunan. Nah, jadi misalkan saja menggunakan material batu alam, dia akan teksturnya tampak keras ya, tampak kasar karena dia ada tekstur-tekstur gerutan-gerutan batuan secara alami. Kemudian kalau di gambar itu misalkan batu batanya dibuat seperti papan catur ataukah dibuat bersusun seperti tangga. Nah, itu teksturnya kan menjadi kasar. Kalau kita misalkan membuat awalnya tembok itu kita pelamirnya itu dibuat gaya seperti melengkung atau bergelombang gitu. Nah, kemudian dia di finishing dengan cat pernis atau menggunakan alami saja ya. Jadi menggunakan alami saja, menggunakan semen itu. Nah, dia akan terlihat teksturnya itu bergelombang secara alami. Jadi lebih alami, kalau tampak kasat mata itu lebih alami teksturnya ya. Ini cocok digunakan untuk di konsep yang natural ya. Kemudian elemen dasar eksterior sendiri untuk menciptakan rumah yang indah dan elegan. Tentunya didasari oleh elemen-elemen pembentuk suatu bangunan tersebut. Nah, elemen-elemennya ini seperti peran atau pengaturan cahaya, pengaplikasian warna dan pola, kemudian mix and match untuk warnanya dan polanya bisa di mix match, kemudian elemen horizontal dan elemen vertikal yang ini tadi sudah saya terangkan. Kalau misalkan ini cocoknya diterapkan di konsep mana, itu tadi sudah saya jabarkan. Nah, ini nanti coba ditambahkan ke konsep eksterior kalian masing-masing ya. Jadi kemarin sudah dibagi tiap anak menggunakan konsep apa, kemudian nanti dicoba dasar-dasar desainnya ini. Untuk yang unsur-unsurnya coba diterapkan warnanya atau polanya, teksturnya diterapkan di gambarnya masing-masing ya. Untuk Google SketchUp-nya sudah saya lampirkan di kelas Teachmin-nya, sudah saya berikan link untuk dasar-dasar Google SketchUp-nya.